Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Olia Fioni Cici Fresia dengan NIM 21060171 yang merupakan dari jurusan Ilmu Ekonomi dengan Prodi Ekonomi Pembangunan dan Konsentrasi Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jadi, di video kali ini merupakan video tugas pemenuhan untuk melakukan video tutorial dalam melakukan analisis dengan data, panel data. Jadi di sini saya mempunyai tugas tutorial menggunakan aplikasi pengolahan data statistik yaitu aplikasi Stata. Jadi di tugas kali ini di video tutorial kali ini saya ditugaskan untuk eh, mengolah data yaitu dari sampel data panel dari 6 maskapai penerbangan dengan 15 periode waktu dengan skema dasarnya atau variabelnya itu ada total biaya atau C yang ditentukan oleh output atau key harga bahan bakar itu PV atau price of fuel dan yang selanjutnya ada loading itu LV atau load factor. Nah, di sini saya sudah mendownload datanya. Nah, datanya itu ini ada 6 perusahaan ya dengan 15 eh, dengan periode 15 tahun. Nah, ini ada variabelnya, variabel C yang dipengaruhi oleh key, PV, dan juga LV. Nah, di video kali ini saya ditugaskan untuk melakukan analisis. Ada beberapa analisis. Yang pertama itu melakukan estimasi regresi dengan metode pool model atau PLS atau disebut juga dengan Common Effect Model. Selanjutnya ada Fixed Effect dengan dua metode. Yang pertama itu ada metode Model Least Square Gamme Variable atau LSDV dan metode yang kedua dari fixed effect itu ada entity specific intercept yang menggunakan XTRAC. Selanjutnya itu melakukan estimasi dengan random effect model. Nah, selanjutnya dari data panel yang saya miliki, saya harus melakukan pengujian untuk menentukan metode apakah yang terbaik yang dapat digunakan. Nah, setelah itu, jika dari metode pemilihan tersebut terpilihlah selain model random effect atau dari fixed effect, gitu, kita harus melakukan pengujian pelanggaran asumsi klasik atau seperti metode autokorelasi, heteroskedasitas dan juga cross sectionnya, begitu. Nah, sebelum kita memulai analisis estimasinya, pertama itu kita harus mengetahui gimana sih cara kita melakukan pemodelan analisis data panel. Jadi di saat kita mau menentukan data panel dengan metode fixed effect dan model fixed effect model dengan common effect, maka kita menggunakan F-test atau juga di sini juga bisa dengan untuk menentukan antara common effect dengan random effect itu dengan LM-test atau juga untuk menentukan metode ketiga itu adalah Hausman test. Jadi kita langsung saja melakukan analisis data panel menggunakan Stata. Jadi pertama kali yang kita lakukan, kita itu harus menginformasikan ke dalam sistem atau ke dalam statanya bahwa data yang kita miliki itu adalah data panel. Jadi kita bisa melakukan common dengan rumus explicit company year atau yearly. Jadi kita buat explicit. Nama dari data kita itu bukan company tapi airline. Airline dengan periode waktunya itu tahun ya, dan diberitahu kalau itu dia yearly. Nah, di sini itu kita memberitahu kalau data kita tuh variabel data panel dengan nama perusahaan itu airline dan time variabelnya itu ada 15 tahun dengan rentang waktu setahun. Selanjutnya kita langkah selanjutnya kita melakukan deskripsi statistik dari panel data. Kita bisa menggunakan Excel, terus rumusnya itu ada C, I,
LV dan PV kalau tidak salah. Kita lihat lagi datanya di sini. Itu CQ, PV, dan LV. CQ, PV, dan LV. Nah, betul sama. Baru kita arankan. Nah, dari deskripsi statistik nih, dideskripsikanlah dari variabel kita ini, kita bisa mengetahui mean, standar deviasi, nilai minimal dan maksimal dari masing-masing variabel dengan cara overall secara keseluruhan, between atau within. Dan juga di sini juga dijelaskan observasi kita itu jumlahnya ada 90 data dengan 6 perusahaan dan juga jangka waktunya itu dengan periode waktunya 15 tahun. Nah, selanjutnya kita itu setelah kita memberitahukan kepada Stata bahwa data kita panel data dan juga sudah mendeskripsikan dari data kita langsung saja masuk ke estimasi yang pertama, yaitu dengan metode estimasi OLS terlebih dahulu. Ini kita juga bisa kita copy paste aja ini ya, biar nanti gampang, karena kita sering menggunakan rumus ini nanti. Nah, ini sudah inilah bentuk regresi dari data yang kita miliki. Itu dijelaskan di sini dapat kita jelaskan jumlah observasinya itu ada 90, nilai dari F-nya dengan probability F-nya sekian, diketahui R square-nya, ajes R square-nya, juga di sini ada koefisien masing-masing variabel, standar error, dengan p-test-nya juga dijelaskan. Nah, ini itu dengan estimasi OLS. Selanjutnya kita bisa melakukan estimasi fixed effect model dengan dua metode, yaitu dengan dummy variable atau dengan entity specific intercept yang menggunakan XT-rate. Jadi saya menggunakan metode yang kedua. Jangan lupa di ujungnya dibuat FE. Nih, ini itu untuk menjelaskan bahwa kita memilih fixed effects, begitu. Nah, keluarlah regresi dengan metode fixed effects model. Nah, sama seperti sebelumnya, ini ada R square yang menjelaskan bagaimana variasi Y yang dapat dijelaskan oleh independennya. Terus juga di sini ada jumlah dari observasi, jumlah perusahaan, jangka waktu dari observasinya 15 tahun, dan juga ini jelaskan nilai dari koefisien masing-masing variabel, standar error, dan begitu ya. Terus juga di sini ada row-nya, itu ada 92,6% itu variasi disebabkan oleh perbedaan antar panel, di mana row ini dikenal dengan korelasi interclass, begitu. Kita lanjut ke di fixed effects model itu kita bisa menampilkan individual specific effect. Jadi efek dari spesifik individu masing-masing. Kita bisa memasukkan rumus predict intercept if sample predict intercept if sample. Nah, setelah kita predikkan, ini udah muncul di data kita. Nah, kalau mau memunculkannya di laman pekerjaan kita ini, kita tinggal melakukan command table airline. Disesuaikan ya sama data masing-masing yang kita miliki. Contents min intercept itu yang kita tuliskan tadi, yang udah kita tuliskan di data.
Nah ini baru bisa kita melihat mean intercept dari masing-masing perusahaan. Nah, langsung kita melakukan estimasi yang selanjutnya yaitu random effect model. Itu pertama ada rumus STREC. Masukkan rumusnya, tulis di sini RE atau random effect. Nah, ini itu ada R square. Di sini 90%, di mana menunjukkan variasi dapat dijelaskan oleh variasi independen. Y yang dapat dijelaskan oleh variasi independennya itu ada 90%. Selanjutnya ini sama seperti yang sebelumnya, dan juga ini ada probability C2-nya itu 0,00, di mana jika lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kelompok data variabel independen yang digunakan secara bersama-sama dapat diandalkan dalam memprediksi variabel dependennya. Begitu. Lalu di sini ada nilai korelasi antara error dengan regresor yang diasumsikan itu sama dengan 0. Selanjutnya, karena Selanjutnya kita bisa menampilkan perbandingan antar output regresi yang sudah kita lakukan dengan cara OLS, fixed effects, atau random effect. Itu kita bisa seperti ini. Baru jangan lupa kita estimate store OLS. Lanjut kita extract yang kedua, fixed effects ya. Terus kita estimatekan ke dalam data. Fixed effect. Lanjut kita extract yang untuk random effect-nya. Random effect. Baru kita estimatekan random effect. Nah, di sini data kita juga udah tersimpan. Nah, ini tadi yang intercept yang pertama, tabel tadi. Dan ini ada estimate dari OLS, fixed effects, dan random effect. Kita bisa tampilkan dengan di data kita ini dengan menuliskan komen estimate table OLS, fixed effects, random effect, stats, and R2 underscore A. Nah, di sini kita bisa menampilkan tabel dari perbandingan masing-masing dari estimasi yang sudah kita lakukan. Di sini ada variabel koefisien variabel dengan metode OLS, fixed effects, dan random effect. Lalu kita sudah melakukan tutorial atau langkah-langkah untuk melakukan estimasi regresi dengan metode OLS, fixed effects, dan random effect, dan juga sudah menampilkan perbandingan dari masing-masing estimasi dari ketiga regresi tersebut. Nah, selanjutnya dari data panel yang kita miliki, kita harus bisa melakukan pengujian untuk memilih metode apa sih yang cocok dengan data kita tersebut. Itu ada 3 langkah, yaitu bisa menggunakan v-test, LM-test, dan juga Hausman test. Yang pertama, kita itu memilih data panel kita itu cocok untuk fixed effects atau PLS ini dengan menggunakan f-test. Kita bisa masukkan rumus extract fixed effect. Nah, dari sini kita bisa melihat dengan
F-testnya dengan probability. F-nya itu 0,00, di mana ini lebih kecil pada 0,05, yang berarti kita menolak H0 dan terpilihlah model fixed effect. Sehingga ketika kita menggunakan pengujian F-test, maka dia menolak H0 dan terpilihlah model fixed effect. Selanjutnya kita melakukan pengujian fixed effect atau random effect dengan menggunakan metode Hausman test ya. Jadi kita di sini masukkan fixed effect dulu, baru kita estimatekan lagi ke fixed, baru kita extract lagi untuk randomnya, RE ya, random effect, baru kita estimatekan store ke random. Nah, di sini juga data kita udah terestimasi di sini. Nah, as fixed dan as random baru kita tampilkan di lembar kerja kita ini dengan menggunakan Hausman fixed dan random. Nah, di sini dapatlah probability C2-nya itu 0,00, di mana itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 itu ditolak, sehingga model yang kita pilih itu adalah fixed effect. Setelah kita melakukan 2 tes, yang pertama itu nih ya, mana dia skemanya. Nah, melakukan pemodelan analisis data panel, kita sudah melakukan fit-test, di mana fit-test ini dia menolak H0, sehingga kita terpilihlah fixed effects, bukanlah common effects dan model. Karena menolak H0, maka kita melakukan tes yang kedua, yaitu Hausman test, untuk mengetahui apakah fixed effect, model, atau random effects yang terpilih. Nah, pada saat kita melakukan Hausman test, ternyata yang terpilih itu adalah ternyata dia menolak H0, ternyata dia kembali lagi ke fixed effects, bukanlah ke random effects. Jika tes Hausman test kita tetap pilih random, maka kita melakukan tes yang ketiga, LM test, untuk memastikan dia apakah random test, random effect, atau common effect. Namun karena dia sudah menolak H0, maka ke fixed effects, jadi kita tidak perlu melakukan tes yang ketiga, yaitu LM test. Jadi data kita itu, data panel yang kita miliki itu, model terbaiknya adalah si fixed effects. Karena fixed effects, jadi kita tidak perlu, karena dia pada saat melakukan tes fit test dia menolak H0, dan juga pada saat melakukan Hausman test ternyata dia juga menolak H0, maka data kita itu model terbaiknya adalah si fixed effects. Karena data yang kita miliki ini adalah fixed effects, berarti kita perlu melakukan uji asumsi, uji pelanggaran klasiknya, yaitu pertama kita melakukan tes heteroskedastisitasnya. Nah, cara kita melakukan tes heteroskedastisitas, kita bisa melakukan command test 3. Oh, sorry. Kita buat dulu extract ke fixed effects terlebih dahulu, baru kita test 3. Nah, di sini keluarlah tes untuk mengetahui tingkat heteroskedastisitas. Di sini nilai dari probability C-nya adalah 0,00, di mana itu lebih kecil pada 0,05, sehingga dia menolak H0,
yang berarti dari model fixed effects ini terdapat masalah heteroskedastisitas. Nah, kita bisa menggunakan ST-test ini jika hanya mau mengetahui apakah dia terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak. Kalau mau melihat eh, nilai dari standar error heteroskedastisitas, kita bisa menggunakan rumus Esterek fixed effect robust. Nah, di sini kalau kita mau melihat nilai dari standar error robust heteroskedastisitasnya begitu. Bisa menggunakan rumus Asterix, masukkan variabelnya dan juga FR robust ini. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan tes pelanggaran asumsi, yaitu untuk melihat cross-sectional dependence-nya menggunakan XT-test 2. Nah, untuk melihat tingkat correlation matrix residualnya dengan Berspagan LM test, diketahuilah probabilitasnya itu 0,00, yang artinya dia lebih kecil daripada 0,05, sehingga di dalam model fixed effects ini terdapat masalah cross-sectional dependence. Nah, selanjutnya kita melakukan tes yang ketiga, yaitu autokorelasinya. Kita bisa memasukkan XT serial. Nah, XT serialnya itu nilainya 0,0018. Artinya ini lebih kecil pada 0,05, yaitu sehingga menolak H0. Berarti di dalam model fixed effects ini terdapat masalah autokorelasi. Jadi setelah kita melakukan tes pelanggaran uji asumsi yang menggunakan tes uji serial korelasinya untuk melihat cross-section-nya dan juga heteroskedastisitas, ternyata dari ketiga-tiganya terdapat masalah ya dari data kita. Nah, kesimpulannya di sini kita sudah melakukan estimasi metode, yaitu pertama dengan metode OLS, dan juga fixed effects dan random effects. Setelah kita melakukan ketiga itu, kita juga mensajikan hasil estimasi dari masing-masing regresi ke dalam satu tabel perbandingan. Selanjutnya, itu bagaimana cara melakukan estimasi dari masing-masing model. Nah, kan nggak mungkin ya kita melakukan estimasi dengan ketiga model tersebut. Jadi kita melakukan perbandingan, pengujian model manakah yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk data tersebut. Nah, setelah kita melakukan tes, yang pertama itu tes F-test ternyata dia menolak H0, berarti dia masuk ke dalam fixed effects. Nah, kita juga setelah kita dapat fixed effects, maka kita melakukan pengujian apakah fixed effects atau random effect menggunakan Hausman test. Ternyata setelah kita melakukan Hausman test juga dia menolak H0, sehingga model terbaiknya itu adalah fixed effects. Karena setelah melakukan 2 kali uji percobaan, hasilnya itu adalah fixed effects, maka kita tidak perlu melakukan uji tes yang ketiga, yaitu LM test. Sehingga di data panel yang kita miliki, untuk model terbaiknya itu adalah fixed effects. Nah, karena kita mendapatkan model terbaik kita itu adalah fixed effects dan bukanlah random effect, maka kita harus melakukan pengujian pelanggaran asumsi klasiknya dengan 3 metode yang sudah dilakukan, yaitu pertama dengan uji heteroskedastisitasnya dengan autokorelasinya dan juga cross-section dependence-nya. Ternyata setelah kita melakukan uji asumsi tersebut, itu ketiga tes tersebut ternyata mengalami masalah ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tutorial penjabaran saya tentang melakukan estimasi menggunakan 3 metode dan juga memilih model terbaik untuk digunakan pada data tersebut, dan juga melakukan pengujian pelanggaran asumsi klasiknya sudah dilakukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Mungkin jika ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.